Saya melihat jemaat semakin bersuka cita. Amin. Lagu tadi luar biasa, walaupun saya baru dengar di tempat ini. Bukan berarti saya nggak tahu ya, memang saya nggak tahu. Tapi saya dengar di tempat ini, itu lagunya luar biasa. Bapakku percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal dan itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Kepercayaan kita itu membuat Allah turut bekerja. Dan ketika Allah bekerja, saya mau katakan ada satu perkara yang luar biasa. Apapun yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, itu pasti akan berhasil. Nah, sore malam hari ini saya akan sampaikan dengan satu tema, My Hope. Saya tadi dapat warta jemaat waktu kebaktian di Cilegon. Nah, di situ Hope adalah House of Prayer. Bagus. Hope di situ House of Prayer. Tapi yang saya mau bagikan di sini, My Hope, itu adalah pengharapanku. Ternyata dalam kehidupan kita, ketika kita merasakan tekanan demi tekanan terjadi dalam kehidupan kita, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tekanan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan pasti melakukan yang terindah. Mungkin kita berpikir gak mungkin bisa, gak mungkin mampu, aku gak mungkin dapatkan itu. Saya mau katakan malam hari ini, dan saya berani katakan itu karena saya ngalami. Apapun itu, seberat apapun, ketika kita punya hope, yaitu pengharapan, maka pengharapan kita itu sangat luar biasa. Kita gak usah takut, kita gak usah khawatir, kita gak usah bingung. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya satu program yang indah. Dan kalau Tuhan yang punya program yang indah, saya mau tanya, yang nyelesain programnya itu siapa sih? Siapa? Siapa? Halo? Siapa? Tuhan. Tapi apa yang membuat rencana Tuhan gak pernah terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita mulai kehilangan pengharapan itu. Kita tergoda dengan tipu daya si jahat. Apalagi dunia dalam keadaan sekarang itu berusaha menarik kita untuk keluar dari kuasa hadirat Allah. Dan tanpa kita sadari, kita sudah terjerat. Kita buka satu ayat terlebih dahulu. Mazmur 9 ayat yang ke-19. Ini merupakan satu bukti bagaimana Tuhan selalu memperhatikan siapapun kita tanpa terkecuali. Kalau Tuhan mau memperhatikan kita, siapapun kita, Tuhan akan perhatikan kita. Mazmur 9 ayat 19 berkata demikian, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Lihat, orang miskin itu gak pernah dilupakan, dan bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Mungkin kita berani ngomong, aku nih kaya loh, aku nih kaya loh, aku gak miskin. Amin. Kalau Bapak Ibu kaya, saya bersuka cita. Saya akan terus berdoa agar kekayaannya terus ditambah oleh Tuhan. Ya, agar kekayaannya terus ditambah oleh Tuhan. Kenapa? Kalau kekayaannya ditambah oleh Tuhan, saya mau katakan, engkau pasti akan bisa memberkati banyak orang. Malam hari ini kita tahu, tidak untuk selamanya orang miskin dilupakan. Kita mungkin merasa kaya, tapi tanpa kita sadari, kita miskin dalam pengertian rohani. Kita tidak pernah tangkap apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah mau terima apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan harus kerjakan bagi kita malam hari ini. My hope, pengharapan kita. Makanya dikatakan bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Mungkin selama ini kita merasa, Tuhan kok aku nggak dapat apa-apa, Tuhan kok aku masih mengalami hal-hal yang tidak enak. Saya mau katakan itu akan hilang selama kita berani mengambil pengharapan yang dari Tuhan. Kenapa saya berani katakan itu? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan,
Allah yang kita sembah itu tidak akan pernah tinggalkan kita. Itu Tuhan. Ketika pertama kali Dia menciptakan, Kejadian pertama ayat 28 pertama, ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka. Dan kalau Allah memberkati mereka sampai kapanpun juga, berkat Allah itu pasti akan terjadi. Berkat Allah itu pasti akan bisa kita terima, dan hidup kita gak akan pernah kekurangan. Malam hari ini kita harus punya pengharapan yang besar. Dan saya mau katakan, beberapa bulan yang lalu ketika saya datang ke tempat ini, sampai hari ini saya gak pernah berhenti berdoa. Kalau GBI Petra yang ada di Serang maupun Cilegon, suatu saat nanti, dan itu tidak butuh waktu yang lama, kalau kita bersatu hati, kita berjalan bersama-sama, kita memakai pikiran Tuhan, bukan pemikiran kita pribadi, pasti akan punya tempat ibadah sendiri. Nih, saya mau katakan, semua punya amplop ini. Yang punya amplop katakan amin. Yang tidak amin punya amplop nggak? Amplop ini kan ada gambar gedung gereja, betul? Setuju dengan saya? Setuju nggak? Setuju ya? Kalau kita punya foto, nih misalkan saya di foto nih, berdiri di sini, nanti pelukan sama Pak Filipus, lalu saya dipoto, jebret. Begitu fotonya jadi dicetak, itu kejadian nggak? Kejadian nggak yang ada di foto itu? Bahwa saya bisa bawa foto itu dan saya tunjukkan istri saya. Kebetulan istri saya ikut, istri saya di depan, istri saya satu-satunya. Ya, saya nggak mau dua, satu aja susah. Apalagi dua. Ketika saya pulang ke Bandung, saya bawa foto itu ke istri saya. Nih, aku tadi foto sama Pak Filipus. Berarti kejadian nggak saya foto sama Pak Filipus? Kejadian nggak? Tangkap ini. Ketika tadi firman Tuhan berkata, tidak untuk selamanya orang miskin dilupakan, dan tidak akan hilang harapan orang sengsara. Kita merasa berpikir, saya tadi siang waktu mau tidur baca ini. Walaupun ini nggak ada tulisan apa-apa, cuma ada rekening BCA gitu toh, dan yang lain. Tapi ketika saya lihat ini, Tuhan bilang, sampaikan kepada umatku, apa yang ada di gambar ini itu pasti akan terjadi. Karena ini fotonya Tuhan. Saya nggak tahu siapa yang buat gambar ini, tapi saya percaya orang yang buat gambar ini, dia penuh dengan pengurapan Allah, dia penuh dengan caranya Tuhan, dan dia pakai kameranya Tuhan yang ditransferkan lewat hikmat, otoritas Allah. Akhirnya gambar ini terjadi. Nangkap maksud saya? Kalau foto terjadi, maka gambar pun akan terjadi. Dan ini gak butuh waktu lama. Harapan orang sengsara gak akan pernah hilang. Tapi kuncinya cuma satu. Apakah engkau siap melakukan yang terbaik bersama dengan Tuhan? Apakah engkau siap berjalan bersama dengan Tuhan? Kata hope itu pengharapan. Tapi selain itu, di dalam warta jemaat, hope adalah house of prayer. Apakah kita masih bisa mengikuti itu? Apakah kita masih meluangkan waktu untuk datang ke sekretariat? Kita duduk bersujud bersama-sama, berkumpul bersama-sama, kita berdoa sama Tuhan. Itulah the house of prayer. Bapak Ibu Saudara bangga nggak dengan gereja ini? Siapa yang bangga? Gereja ini penuh kemuliaan Allah. Jangan berpikir kebaktiannya di gudang, tapi itu gudang tempat nyimpen kemuliaan Allah. Dan gudang itu nggak akan pernah habis. Begitu kemuliaan Allah dipakai keluar, Tuhan akan kirimkan lagi. Suplai bahan kemuliaan Allah itu nggak akan pernah habis. Ketika kita masuk dalam satu rencana Tuhan, ada kuasa Allah bekerja. Dan saya percaya ketika kita menerima kuasa Allah itu,
maka mulai saat itu kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Tempat ini pasti akan terjadi. Saya bilang sama gembala, Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir 2.500, pikir 5.000. Pikir 5.000. Tadi siang ngomong-ngomong, ternyata ada hal yang menyinggung angka 5.000. Dan saya bilang, tuh Pak, benar kan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita tidak bisa mencoba berpikir dengan cara kita sendiri. Terlebih hari-hari ini, kita nggak bisa bicara, aku mampu, aku sanggup, kalau kita tidak berani melangkah. Nggak bisa. Kita harus berani berkata, aku sanggup, aku bisa. Langkahkan kakimu. Ketika engkau melangkahkan kakimu, engkau akan mendapatkan kemenangan. Saya nggak pernah janjian sama worship leader, nggak pernah, ya Bu. Pernah janjian Bu, nomor handphone aja nggak punya ya. Tapi saya tangkap satu lagu, ketika beliau nyanyi Ku diberi, kuasanya nggak ada kalau kuasa gitu Pak. Ku diberi kuasa oleh Raja mulia. Malam hari ini kok ya pas saya mau bicara tentang itu. Tuhan beri kuasa kepada kita semua. Amin. Tuhan beri kuasa kepada kita semua. Kenapa Tuhan beri kuasa? Kita mungkin gampang tepuk tangan, amin. Tapi kenapa Tuhan beri kuasa? Ketika Tuhan beri kuasa, dan kuasa itu dari Raja mulia, untuk apa? Supaya tidak ada lawan yang bisa melawan kita. Siapa yang jadi lawan kita? Nggak ada, karena Tuhan perisai dalam hidup kita. Artinya nanti ketika kita mulai, banyak orang mulai tahu nih, banyak orang mulai tahu tentang pembangunan gereja ini. Saya mengatakan akan ada banyak tantangan dalam hidup ini. Orang mulai akan ngomong, ngapain kamu seperti ini? Ngapain kamu begini? Tapi saya mau katakan, ketika engkau mencari dengan segenap hati kepada Tuhan, dan kita tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, kita gak akan pernah kalah. Kita akan menang. Sebab apa? Tuhan perisai hidup kita. Lihat Nuh. Ketika Nuh disuruh bangun bahtera, banyak gak yang menghina? Tapi Nuh tetap kerja. Dan ketika Allah memberikan air bah, udah terlambat. Malam hari ini kita belajar dengan harapan yang besar. Kita tahu harapan yang Tuhan siapkan, harapan yang Tuhan berikan, harapan yang Tuhan akan sampaikan kepada kita, itu adalah harapan yang terbaik. Yang mau katakan sampai sini mungkin belum mengerti. Mari kita buka Alkitab kita, Yeremia 29 ayat 11 sampai ke 13. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan yang ke-13. Apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita tahu kita punya pengharapan yang luar biasa, apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita? Yeremia 29 ayat yang 11 dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, nih, dan datang berdoa kepadaku, house of prayer, dikatakan apa? Maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku
kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan apa? Dengan apa? Mungkin saat sekarang Bapak Ibu bisa tenang, oh iya, aku mesti house of prayer. Tapi ada orang yang berpikir, ini pendeta ngapain sih? Udah rambut kan lengkap, masih ngomongin house of prayer, enak aja sih, itu gak punya kerjaan. Nih, udahlah, kata pendeta suruh datang ke rumah doa, aku datang rumah doa. Itu bukan mencari dengan segenap hati. Kalau kita nggak mencari dengan segenap hati, kita nggak akan bisa temukan Tuhan. Ada banyak orang ketemu sama saya, Teh, ya Pak, ya Cik, ya Bu, ya Kok. Kenapa aku kalau doa kok nggak bisa nangis ya? Mau nangis, tuh bawa bawang merah. Kenapa aku nggak bisa merasakan hadirat Allah? Lalu saya panggil, datang sini kepaksa atau tulus? Ya kalau nggak datang nanti sama. Nah, itu sudah ada dengan segenap hati. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dari wajah-wajah yang saya lihat, saya tahu Bapak Ibu Saudara dan yang terkasih dalam Tuhan datang ke tempat ini dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan tekanan, tapi dengan ketulusan, mencari dengan segenap hati. Tapi jangan berhenti sampai di sini, lanjutkan itu terus. Tuhan berkata apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saya nggak tunjuk ke sana. Mengenai kamu. Bahkan dikatakan apa? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ini yang luar biasa, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lihat kata penuh. Kalau yang namanya penuh, ada tempat kosong enggak? Enggak ada. Kalau kita mengikuti rancangan Tuhan, hari depan kita itu penuh. Berkat kita pun penuh. Usaha dan pekerjaan kita pun penuh. Dan kita hidup gak akan pernah kekurangan karena penuh. Coba kita cek hari-hari ini. Ini tanggal 1 di sini. Kita baru terima gajian. Tanggal 1 terima gajian. Apakah kita sampai tanggal 30 atau 31 masih berdiri tegak? Loh, kok ketawa? Kok ketawa sih? Tahu ya? Iya. Berarti masih belum penuh. Ini kasihan bagian kamera. Maaf ya Pak ya, saya kalau diem gak enak. Saya mesti jalan-jalan apa, saya diem aja nih. Kasihan dia. Gini, pulang ke bagian Excelnya goyang. Ya, apakah seperti itu? Atau jangan-jangan tanggal 1 kita terima gajian, berdirinya masih 2, 3, 4, 5. Nah, udah mulai turun kan? Artinya kurang. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lama-lama hilang. Tapi jangan bilang pendeta ngesok ya. Ya, Tuhan gak mau seperti itu. Yang Tuhan rancangkan itu adalah yang terbaik. Dari tanggal 1 mau sampai tanggal 30 atau 31, kita tetap berdiri tegak. Bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 1 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Yang mau katakan lihat, itu rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan.
tapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Mau seperti itu? Mau punya pengharapan yang baik? Kalau kita mau punya pengharapan baik, yang pertama yang harus kita ketahui, biar bagaimanapun juga Tuhan, rancangan Tuhan itu yang terbaik, bukan rancangan kita. Yesaya 25 ayat yang pertama. Yesaya 25 ayat yang pertama. Biar bagaimanapun juga rancangan kita lebih baik rancangan Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan-Mu yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Dikatakan apa? Yang telah ada sejak dahulu. Nah, kalau dahulu itu sudah ada, ya berarti sampai hari ini pun tetap ada dong. Setuju dengan saya? Kata telah itu nggak main-main loh. Itu telah ada sejak dulu, bukan mulai sekarang. Ini yang menunjukkan kepada kita kalau Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan itu yang terbaik. Makanya ayo hidup lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayo hidup dengan caranya Tuhan, karena rancangan Tuhan itu jauh lebih baik. Dunia mau kasih hidup damai sejahtera kayak apa? Gak ada apa-apanya. Kita mungkin ngomong enggak loh, aku gini bisa terhibur. Itu paling cuma dalam waktu sebentar. Tapi kalau Tuhan yang kasih damai sejahtera, rancangan Tuhan dikatakan rancangan yang penuh damai sejahtera, itu pasti akan terjadi. Kenapa? Lihat Yohanes 14 ayat 27. Kita harus tahu dan mengerti dengan benar, maka Tuhan pasti akan memberikan rasa damai sejahtera kepada kita semua. Yohanes 14 ayat 27. Lihat, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Lihat, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan ngomong nih, sebelum aku naik ke surga, damai sejahtera aku tinggalin padamu. Dan apa yang aku tinggalkan ini, itu nggak sama, jauh berbeda dengan apa yang dunia berikan kepadamu. Tapi anehnya, masih banyak dari antara kita tanpa disadari terlibat dengan kesenangan-kesenangan dunia. Ayo mulai malam hari ini, utamakan Tuhan dalam hidup. Walk with Jesus, jalan sama Tuhan. Dan saya percaya kalau kita siap melakukan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan akan melakukan jauh lebih baik untuk kita. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Ketika saya berjanji, bukan untuk sombong-sombongan ya. Terakhir saya datang ke tempat ini, saya berjanji saya mau ikut andil dalam pembangunan di gereja. Pulang dari tempat ini saya ketemu istri saya. Besok paginya setelah dia mulai seger, saya ngomong sama dia, nih aku mau ikut dalam pembangunan gereja di GBI Petra Serang sama Jawa. Janji iman, iya. Kamu mau ambil berapa tahun? Gimana? Yuk, saya janji ambil 2 tahun. Ini bukan untuk kesombongan ya, maaf. Dan Tuhan bilang, kamu kasih segini dulu. Saya transfer tiap bulan. Bapak Ibu Saudara tahu, ketika saya lakukan itu, kehidupan saya nggak kekurangan. Anak saya kuliah,
Dia kalau tinggal di rumah mami saya di Bitung, kuliahnya di Alam Sutra. Wih, kasihan, pulang perginya jauh. Kalau kos di sana mahal di Alam Sutra. Akhirnya dekat kampus ada yang namanya dom. Dom itu apartemen khusus untuk mahasiswa. Ya betul dom ya dia. Untuk khusus untuk mahasiswa. Dan untungnya dia dapatnya gampang, bayarnya kan yang nggak gampang. Senyum semua kan. Udah kalau urusan bayar pasti senyum, urusan terima ketawa, urusan memberi tutup mata, tutup telinga, tutup hati, kalau perlu tutup pintu, matikan lampu, nggak ada orang. Tapi apa yang terjadi ketika dia harus masuk ke sini? Ada seseorang, dia ngomong sama istri saya, udah Gio, nggak usah bingung, aku yang bayar. Amin. Amin. Ini satu contoh. Kalau ini akan terjadi, kuasa Allah. Ini sengaja saya minta satu. Saya mau bawa pulang ke Bandung, dan saya mau bawa masuk ke Menara Doa di Kota Bandung. Saya bawa ke Menara Doa. Bapak Ibu bawa kemana? Halo. Buat pembatas buku Pak, gambarnya bagus. Bawa dalam doa. Amin. Kalau ada waktu, ambil waktu di OP, House of Prayer. Pasti kamu mempunyai yaitu pengharapan. Apa yang kau harapkan, ini pasti akan terjadi. Yang mau bersama-sama katakan, Allah kita Allah yang luar biasa. Yang kedua, kalau kita mau tahu, kalau kita punya pengharapan, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Kita lihat Markus 4 ayat 11 dan 12. Markus pasal 4 ayat 11 dan 12. Sampai sini Bapak Ibu nangkep nggak sesuatu? Kalau nggak nangkep saya akhirin aja, daripada diterusin tambah pusing nanti. Ini pendeta ngomong apa sih? Nangkep ya? Terusin ya sampai jam 10. Wah, saya pulangnya jam berapa ke Bandung? Oke. Markus 4 ayat 11-12 dikatakan demikian. Jawabnya kepadamu, nih kepada Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lihat nih, kita yang ada di tempat ini, ketika kita tangkap sesuatu, dan saya melihat banyak yang nangkap soal itu, dan semua menangkap hal itu, ya kita diberikan rahasia kerajaan surga loh ini. Loh, ini gak main-main. Rahasia kerajaan surga itu sama Tuhan diberi. Nih, apa sih rahasianya? Apa sih rahasia kerajaan surga? Salah satunya yang saya mau katakan, engkau tidak akan menuai kalau engkau tidak akan menabur. Tapi ketika engkau menabur, engkau pasti akan menuai. Masih ingat saya pernah ngomong, jangan lihat berapa biji dalam satu apel. Pernah nggak saya ngomong itu? Halo? Pernah nggak ya Pak ya? Lupa ya? Yang ingat bukan apel durian ya. Jangan lihat berapa biji dalam satu apel, tapi lihat berapa apel dalam satu biji. Tangkap maksud saya? Nanti beli apel ya, 10 kilo, 9 kilo ke saya, 1 kilo ke Bapak Ibu. Enggak. Beli apel 1, potong. Lihat bijinya, paling banyak 7. Satu apel cuma 7 biji. Jangan lihat berapa biji dalam satu apel, tapi lihat berapa apel dalam satu biji.
Ketika engkau ambil bijinya satu, engkau tanam, dia tumbuh jadi pohon. Tujuh-tujuhnya tumbuh jadi pohon. Karena tanahnya baik, karena dirawat dengan baik. Begitu pohon itu berbuah. Kalau tanahnya subur, karena saya baru pulang dari Malang, khotbah di Malang. Kalau tanahnya subur, 1 tahun satu pohon itu berbuah 3 kali. Nah, sekali berbuah itu apelnya banyak banget. Tapi dimulai dari 1 biji. Makanya saya katakan, jangan lihat berapa biji dalam 1 apel, tapi lihat berapa apel dalam 1 biji. Rahasia kerajaan Allah yang akan diberikan kepada kita adalah apa? Kalau kita mau menabung, kita pasti akan menuai. Tapi dengan cara bagaimana? Menabur dengan ketulusan. Kalau kita memberi, kita mau ditanam dalam kuasa hadirat Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah yang matang. Dan buahnya itu betul-betul nikmat untuk bisa dinikmati banyak orang. Makanya tadi dikatakan apa? Jawabnya kepadaku, Markus 4 ayat 11-12. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tapi dilanjutkan dengan begini. Tetapi, wow, kata tetapi ini gak main-main. Ini luar biasa. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya apa? Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Nanti pasti akan ada orang dengar, wih, aku dengar gereja mau bangun gini ya. Iya. Bangun apa sih? Buat apa sih? Buat apa ngumpulin pembangunan? Buat apa ngumpulin ini? Buat apa ngumpulin itu? Mereka cuma dengar, tapi mereka nggak pernah nanggapin. Karena mereka nggak akan ngalamin. Tapi bagi kita yang ngalamin, aduh, saya tidak bisa ngomong deh. Semenjak dari Sentul, pernah dengar Sentul ya? SICC. Terus pembangunan di Aruna ya? Aruna Barangan Siang dulu. Aruna, Bandung. Lalu pembangunan di Barangan Siang ya? Saya terlibat terus ini. Terus ada gereja yang di daerah. Ya, nah sekarang saya baru masuk yang di daerah Serang Cilegon. Saya nggak pernah kekurangan. Orang lain tidak ngapain itu kan tanggung jawab gembala. Itu tanggung jawab pengerjanya. Enggak, itu tanggung jawab kita. Kenapa? Karena yang mau membangun itu bukan gembala. Perhatikan ini. Saya ada konfirmasi dengan Pak Filipus. Tapi saya mau katakan, yang membangun bukan gembala, tapi yang membangun itu Tuhan. Gembala cuma mengajak jalan bersama. Supaya ketika gembala mengajak jalan bersama, gembala apa yang gembala dapatkan, kita pun akan mendapatkan. Nangkap sesuatu. Saya bisa minta tolong, Pak, yang baju merah ya, Bapak, maju ke depan. Nih, saya buktiin jalan sama Tuhan. Kita jangan dulu ngomong jalan sama Tuhan. Kalau dengan yang nyata aja kita nggak mau. Nih, ini gembala saya, Pak Suprapto, Pendeta Suprapto. Keren ya Pak ya. Kayaknya saya mesti lepas jas ya. Masa gembalanya pakai jas. Nih, dari sini nih ya. Kalau saya bilang jalan sama gembala, saya jalan sama gembalanya, gandengan. Saya nggak ada yang beliau, saya pegang tangan beliau. Ketika jalan nanti di mimbar berhenti ya Pak ya. Ketika gembalanya berhenti di mimbar, lihat di mimbar. Saya mau tanya, saya juga lihat mimbar nggak? Halo? Saya lihat mimbar nggak? Lalu jalan lagi. Ada bunga. Gembalanya lihat, saya lihat nggak? Kenapa? Kenapa? Karena sama-sama jalan. Kita jalan lagi. Pak Filipus, Pak, minta air minum. Dikasih, saya pun kan juga dikasih. Ambil rewek apa-apa. Nangkep nggak? Pak Filipus ini Tuhan. Dia kasih berkat buat gembalanya.
karena saya berjalan sama dia, saya pun dapat berkat. Nanggap? Nanggap? Ayo Pak, masih ikut Pak, belum selesai. Sinetronnya masih 8 episode. Ini kalau kita mau jalan sama gembala. Nah, banyak orang cuma ngomong, apa gembalanya diberkati? Ya, di mana-mana itu ada penderitaan gembala, saya tahu semuanya. Gembalanya gini, buat itunya, buat enak-enak. Saya mau katakan hati-hati loh dengan itu. Alkitab mengajarkan kepada kita, jangan ngomongin orang yang diurapi. Peletak. Kelompok. Nih kalau jalan, nah kalau andai kata nih, Bapak jalan kayak tadi ya, saya misah. Oke, 3, 2, 1. Beliau jalan ke sana, saya jalan ke sini. Dapat nggak? Dapat nggak? Terima kasih Pak. Pak Pendeta, terima kasih. Kayaknya minggu depan Pak Suprapto mesti khotbah. Anggap maksud saya, banyak orang merasa lebih sok jago, sok tahu. Pendetanya jalan salam kewek. Kita mesti jalan sama gembala, sehingga kita tahu kalau gembalanya diberkati, kita pun pasti diberkati. Saya banyak jalan sama gembala sana, walaupun orang lain bilang goblok, kok Teddy goblok. Istri saya ngomongin, si Agyo, kenapa sih kok Teddy boleh jalan sama Pak David? Lebih baik ke pelayanan, dapat berkah. Istri saya cuma bilang, itulah kok Teddy. Saya jalan, cuma bawa tas. Tapi ketika Pak David diajak makan di restoran yang enaknya nggak keturunan, makan nasi goreng begitu nempel lidah langsung hilang nasinya, ditelan maksudnya. Emang main sulap gitu aja. Kata kali ya. Saya juga makan. Tangkap maksud saya. Yang kedua, untuk memberikan harapan kepadamu. Ya, harapannya apa? Diberikan kunci kerajaan surga. Untuk memberikan harapan, bukan dipinjamkan. Tangkap ini. Kita diberikan harapan, bukan dipinjamkan. Kalau dipinjamkan mesti dikembaliin. Tapi kalau diberikan itu 100% itu jadi milik kita. Kalau itu semua jadi milik kita, maka Allah yang luar biasa itu pasti akan terjadi dan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Yang mau katakan, hari ini adalah hari yang luar biasa. Dari tadi pagi saya ngomong keluar jalur semua. Cuma Tuhan yang ngomong, tiba-tiba bisa bilang gudang kemuliaan, tiba-tiba bisa bilang debu. Apapun Tuhan bilang, sampaikan. Tadinya saya nggak berani, dan malam hari saya mengatakan, walk with Jesus. Kita mungkin berani ngomong, aku udah jalan sama Tuhan, bohong. Kalau dengan yang kelihatan aja kita nggak mau kerja sama. Kalau dengan yang kelihatan aja kita nggak mau jalan sama-sama, masih berani ngomong, aku udah jalan sama Tuhan. Nah, buktikan kejujuran kita di depan Tuhan. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, dengan orang jujur Tuhan bergaul. Pergaulan yang erat dengan Tuhan akan membawa dampak yang positif dan besar dan indah bagi kita. Makanya hidup kita harus lebih baik. Kalau kita mau jalan seperti itu, kita mau lakukan itu untuk memberikan kepadamu apa yang Tuhan berikan. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian. Yuk kita baca sama-sama ya. Karena ini enak kalau dibaca sama jemaah. 3, 2, 1.
segala keperluanmu. Nih, apa sih yang kita perlukan? Hah? Apa yang kita butuhkan? Tuhan. Nih, pernah ngomong nggak sama Tuhan seperti ini sih? Tuhan, aku pengen andil ikut pembangunan gereja. Aku mau memberikan yang terbaik. Pernah ngomong nggak sama Tuhan? Kalau kita ngomong, Tuhan pasti penuhin itu. Akan memenuhi. Ayatnya hilang. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam siapa? Kristus Yesus. Makanya kenapa Alkitab mengajarkan kepada kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi terberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tadinya saya nggak ngerti, jujur saya nggak ngerti. Yalah, nggak ngandalin manusia lah, ngandalin Tuhan. Cuman itu yang saya tangkap. Tapi semakin kesini, saya semakin baca, dan saya baca dari Alkitab Ibrani linear ke Indonesia. Ternyata itu artinya luar biasa banget. Kenapa Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi terberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nih, yang pertama, kalau kita mengandalkan manusia, dapatnya cuma segini. Tapi yang mesti kita lakukan untuk mendapat segini itu banyak. Sampai sini nangkep? Sampai sini nangkep? Kalau kita mengandalkan manusia, dapatnya cuma segini. Tapi yang harus kita kerjakan itu banyak. Kalau kita mengandalkan Tuhan, yang kita lakukan cuma segini, yang kita dapatkan banyak. Aminnya baru 8 orang. Amin, jualan bakso di sana. Saya ulangi. Yang pertama, kalau kita mengandalkan manusia, dapatnya cuma segini. Tapi yang kita lakukan banyak. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, yang kita lakukan cuma segini, kita terimanya banyak sekali. Mau satu atau mau dua? Pantasan nomor 2 menang ya. Bukan kampanye, bukan kampanye. Ya, lihat. Ketika saya mengerti itu, saya tangkap Tuhan sudah berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah berikan yang terbaik dalam kehidupan kita, Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Karena itu tetaplah selalu berpegang teguh kepada pengharapan yang ada, dan jangan abaikan itu. Dikatakan demikian karena masa depan sungguh ada. Betul. Masa depan yang bagaimana? Kita akan punya gedung sendiri, dan harapanmu tidak akan hilang. Yes. Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu Saudara malam hari ini? Selama ini apa yang menjadi harapan? Selain usaha dan pekerjaannya semakin diberkati, keluarganya diberkati, ekonominya diberkati, apa yang menjadi harapan yang lebih lagi? Salah satunya memiliki gedung sendiri. Itu nggak pernah hilang. Itu selalu ada. Dan kalau kita mau dapatkan itu, maka hanya satu yang harus kita lakukan. Siap? Bapak Ibu Saudara siap? Bapak Ibu Saudara siap? Siap? Siap nggak melakukan segala sesuatu? Mari kita buka ayat kita. Buka Alkitab kita. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata dengan jelas begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang menjadi pengharapan bagi kita? Dibutuhkan iman. Kita punya pengharapan orang saya yang bukan jemaat sini aja, yang hanya sebagai tamu, guest. Bahasa kerennya kan guest. Kalau benar, kalau nggak bahasa Inggris.
Ya, hanya tamu aja saya punya pengharapan tempat ini punya gedung sendiri kok. Bahkan tadi saya udah doain Pak, tanah yang di sebelah hotel tadi Pak. Udah dibeli orang nggak apa-apa, dibeli sama gereja. Yang bayar siapa? Tuhan. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin sore malam hari ini kita ngomong, aku lihat tanah. Mana tanahnya? Mana tempat kita mau bangun gereja? Mana? Tapi kalau kita punya iman di hati kita berani berkata, suatu nanti Tuhan pasti akan tetapkan tempat di mana. Sekarang aku akan sumbang dulu. Sekarang aku akan berikan yang terbaik dulu. Sebelum kita membangun rumah Tuhan secara nyata, Tuhan ingin kita membangun rumah pribadi kita ini dulu, supaya kita hidup lebih baik. Dan kalau kita bisa seperti itu, kalau kita bisa lakukan seperti itu, saya percaya gak lama lagi Tuhan akan berikan itu bagi kita semua. Amin. Mulai kendor ya. Waduh, dari tadi kok ngomong ini, gak apa-apa, kita punya pengharapan kok. Senang gak punya gedung sendiri? Siapa yang senang punya gedung sendiri? Gedungnya enak, kebaktian gak mulai setengah 7, mulai jam 5. Jam 5 kebaktian yang sore, kebaktian yang ketiga sampai jam 7, setengah 8 mulai sampai setengah 10. Wih, banyak kebaktian di tempat itu. Luar biasa ya, karena Tuhan melakukan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara mau mempunyai pengharapan yang baik? Kalau mau mempunyai pengharapan yang baik, satu perkara yang harus kita lakukan. Hope, house of prayer. Itu tempat kita berdoa, meminta sesuatu sama Tuhan. Hope itu pengharapan kita. Yang ketiga, kalau memang benar ingin mendapatkan itu, sebelum saya katakan ini, saya mau tanya, ada orang Jawa di tempat ini? Jawa Timur? Ada nggak? Nggak ada orang dari Jawa Timur? Berarti saya sendiri dong. Kata stop, bahasa Jawanya apa? Mandek. Tukang parkir itu. Kalau ngomong terus, udah dekat lalu ngomong apa? Kalau kita mau menyiapkan diri untuk masuk dalam house of prayer, kita mau punya pengharapan yang lebih bersama dengan Tuhan, karena kita tahu rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Yang ketiga, kita harus stop dalam hal apa? Stop dalam hal berpikir yang negatif malam hari ini. Stop dari tingkah laku kita yang gak baik. Stop dari hal-hal yang gak menyenangkan hati Tuhan. Stop dari tidak mau bekerja sama dengan siapapun juga. Stop. Kenapa? Kalau kita terusin, nabrak kita. Yang rugi juga kita. Lihat, kalau tukang parkir udah ngomong, diterusin, bempernya kena, kita turun. Gara-gara kamu sih, bukan saya nggak ngomong, Pak. Bapak aja ngegas, tukang parkir nggak bisa disalahin. Malam hari ini kita mesti dari segala sesuatu. Amin. Mulai berpikir negatif, tapi mulailah dengan berpikir positif. Kalau kita berani berpikir positif, saya sangat terlalu percaya kehidupan kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Salah satu pendoa sahabat di kota Bandung, saya panggil dia Mami. Waktu hari Kamis dia ketemu sama saya di doa gembala. Amy, orangnya kecil. Kamu minggu tugas di mana? Aku Sabtu ke Cilegon nih. Oh iya. Jauh loh Ted. Itu jalan tempat yang gak ada ujungnya tadi. Kecil Cilegon ya Ted? Iya. Puji Tuhan ya, Teddy dipakai. Dia yang ngedoain saya waktu zaman saya masih di perlengkapan. Terus udah gak ngomong apa-apa, pergi aja. Dia ambil air, mau bikin kopi. Tapi begitu lewat ruangan saya, dia berhenti ngeliat saya. Saya ngeliat.
Dipanggil cewek sweet. Sweet Kak. 60 maksudnya. Saya keluar. Apa sih ini? Tadi udah ngomong manggil-manggil. Iya.